Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, di sini kami berada di sini akan menjelaskan kasus yang sempat hektik, sempat tenar di kalangan masyarakat yang merugikan banyak uang negara, yakni salah satu kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, yakni Setia Novanto. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Perdana Putra dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Susi Adelia Putri dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Siti Ramadhani dengan NIM 087. Saya Sita Rahmatullahi dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Milda Mausati Hidayah dengan NIM akhir 065. Perkenalkan, saya Majida Nurifati dengan NIM akhir 059. Oke, itu tadi ya perkenalkan dari teman-teman kelompok kami. Pasti di kalangan masyarakat maupun teman-teman yang menonton pada saat ini pasti tahu korupsi EKTP yang terbesar di Indonesia ini ya, salah satunya yang dilaksanakan oleh sesosok pejabat tertinggi di negara ini, yakni Ketua DPR RI pada waktu itu. Nah, maka dari itu yang berdampak akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang ada di negeri ini. Nah, bisa jelaskan nggak nih sih teman-teman tentang perjalanan politik dari Setia Novanto ini sendiri? Oke, Setia Novanto ini itu lahir pada tanggal 12 November tahun 1955. Ia itu mulai karir politiknya di Partai Golkar dan menjabat sebagai anggota DPR tahun 1999. Nah, pada waktu tahun 2014 hingga 2016 dia sudah menjadi ketua DPR. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam banyak kebijakan-kebijakan penting, tetapi juga menghadapi banyak kontroversi. Nah, betul banget menurut Sinta itu. Salah satu kontroversi terbesar dari Setia Novanto sendiri itu adalah kasus proyek EKTP tersebut. Proyek ini diluncurkan untuk memodernisasi administrasi kependudukan, tetapi justru menjadi ladang penyalahgunaan dari Setia Novanto ini. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang menjadi sorotan oleh publik. Nah, ya, prosesnya pun sangat menarik. KPK mulai menyelidiki kasus ini pada tahun 2017. Setia ditangkap setelah beberapa saksi memberikan keterangan yang mengarah padanya, dan ini menunjukkan betapa rumitnya isu integritas dalam pemerintahan kita. Nah, itu tadi ya teman-teman, latar belakang dari Setia Novanto sedikit yang dijelaskan oleh teman-teman, mulai dari Sinta, Majida, dan Okta. Nah, selanjutnya nih ya, kan perbuatan korupsi itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan, terutama bagi negara Indonesia sendiri, yang tentunya pasti mengecewakan, sangat kecewa buat masyarakat itu sendiri. Seharusnya sebagai pemimpin yang memiliki jabatan tertinggi di negeri ini, seharusnya Setia Novanto itu bisa menjadi contoh nih ya buat
buat bawahannya buat masyarakat, apalagi DPR yang terkenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebagai perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada para petinggi yang ada di negara ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, menurut teman-teman, apakah beliau melanggar hukum? Apa sih kewenangannya sebagai ketua DPR pada waktu menjabat menjadi ketua DPR itu sendiri? Oke, dalam kasus ini itu Setia Novanto tentu saja melanggar ketentuan hukum ya. Salah satunya yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. yakni Setia Novanto terlibat dalam praktik suap yang menciptakan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tak hanya itu ya, Setia Novanto juga memiliki wewenang besar sebagai ketua DPR, termasuk mengarahkan legislasi. Setia memiliki wewenang untuk memimpin pembahasan dan menyusun rancangan undang-undang, mengarahkan pembahasan legislasinya itu yang berdampak pada kebijakan nasional. Ini berarti beliau seharusnya memfasilitasi undang-undang yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Terus lalu ada juga pengawasi anggaran juga. Ketua DPR juga terlibat dalam penetapan dan pengawasan anggaran pendapat dan belanja negara. Pengawasan yang efektif atas anggaran ini penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien dan transparan. Dalam hal ini seharusnya Setia memastikan kalau proyek besar EKTP ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, mematuhi prosedur dan tidak salah penggunaan dananya. Nah, DPR juga bisa melakukan pengawasan nih terhadap kebijakan pemerintah. Ketua DPR juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Seharusnya Setia Novanto ini memanfaatkan wewenang untuk mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyelewengan dalam proyek-proyek pemerintah seperti EKTP, bukan malah menyalahgunakan kewenangan tersebut. Tapi sayangnya Setia Novanto ini menyalahgunakan kewenangannya di sini. Seharusnya beliau itu membantu memfasilitasi transparan akuntabilitas dalam proyek-proyek ini. Nah, betul sekali. Wewenang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu Setia Novanto ini harusnya bagaimana sih? Oke, seharusnya Setia Novanto itu harus menjalankan tugasnya yang lebih baik lagi, yakni dengan melaksanakan pengawasan yang ketat, yakni dalam proyek besar EKTP ini. Setia harus memastikan adanya pengawasan dari lembaga independen dan melibatkan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan atau auditor eksternal untuk memantau jalannya proyek dan mengidentifikasi potensi penyelewengan. Yang kedua, yakni membangun kebijakan yang transparan. Sebagai pemimpin di DPR, Setia mestinya mendorong kebijakan yang terbuka dan mudah diakses publik. Informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan proyek harus tersedia bagi publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Terus mengutamakan kepentingan publik itu dalam posisinya itu juga sangat penting loh. Setia harus memprioritaskan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadinya sendiri atau kelompok tertentu. Jadi Setia itu harus mementingkan kepentingan masyarakat. Proyek EKTP yang dibiayai oleh APBN seharusnya benar-benar digunakan untuk kepentingan nasional tanpa intervensi yang melibatkan suap atau keuntungan pribadi. Nah, itu tadi menurut teman-teman tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Setia Novanto selaku Ketua DPR RI.
Nah, selaku Ketua DPR RI tentunya memiliki wewenangan yang aku ringkas tadi itu yang pertama tentang legislasi, yakni tentang kebijakan, peraturan. Nah, yang kedua tentang anggaran, yakni menganggarkan, yang dimana juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga yakni tentang pengawasan. Nah, tentunya dalam sistem pengawasan tersendiri seharusnya Setia Novanto ini seharusnya bisa menjadi pengawas yang ketat, karena dimana mereka Setia Novanto juga kan selaku Ketua DPR RI yang tentunya pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, seharusnya tidak boleh terlibat dalam hal korupsi yang dimana ini pasti tahu Setia Novanto melanggar hukum yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi tentang melanggar hukum ini dan ini. Nah, itu tadi. Oke, selanjutnya nih ya, menurut teman-teman bagaimana sih langkah yang bisa diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan? Siapa dulu nih? Terserah deh. Dari Putri dulu aja. Oke. Oke, kalau menurut saya, kita itu perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan proyek, regulasi yang lebih kuat, pendidikan etika bagi pejabat, dan penegakan hukum yang lebih tegas adalah kunci untuk meminimalisir korupsi. Mungkin ya kalau dari sudut pandang saya, penting bagi kita untuk mendukung reformasi di pemerintahan. Kita harus memastikan bahwa suara rakyat itu didengar dan kepentingan publik itu diutamakan. Setuju banget. Ini itu momen untuk mendorong perubahan. Kalau kita nggak belajar dari kasus-kasus sebelumnya nih, akan terus terjadi kayak sekarang kan. Jadi kita itu harus bisa memperbaiki sistem yang sudah ada ini biar nggak terjadi berulang kali ke masa depan. Nah, itu mungkin tadi harapan atau saran yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar lebih ketat lagi dalam pengawasan yang dimana terhadap proyek-proyek terbesar. Nah, juga Setia Novanto ini juga kan melanggar etika, yakni korupsi, dengan jenis korupsinya ini jenis korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan keuangan negara, yang dimana seharusnya uang negara ini bisa dikelola, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, mungkin itu tadi merupakan contoh tindakan yang tidak boleh kita lakukan selaku kita apabila menjadi pejabat negara dan juga akan merugikan negara dan masyarakat. Nah, mungkin sedikit pesan dari aku buat para pejabat, apabila sudah dikasih amanah oleh masyarakat sebaiknya digunakan dengan hak, dengan kewenangan sebaik mungkin dan bisa menyamakan aspirasi masyarakat. Nah, itu tadi juga merupakan pandangan dari kami tentang kasus etika penyalahgunaan wewenang yang seharusnya Ketua DPR ini sebagai contoh, sebagai penampung aspirasi malah terjerat dalam kasus korupsi EKTP. Nah, kami juga berharap kedepannya para pemimpin di Indonesia ini bisa lebih baik lagi dalam menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Sampai jumpa di podcast kelompok kami selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.